Pernahkah kalian bertanya, mengapa Selat Malaka menjadi wilayah yang begitu diperebutkan selama berabad-abad? Jawabannya cukup sederhana. Selat ini adalah salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Kapal-kapal dari India, Timur Tengah, Tiongkok melintasi kawasan ini untuk membawa berbagai komoditas berharga seperti rempah-rempah, sutra, dan hasil bumi lainnya. Siapa yang mampu menguasai Selat Malaka akan memiliki keuntungan ekonomi sekaligus pengaruh politik yang sangat besar. Disinilah kisah persaingan antara Kesultanan Aceh, Kesultanan Siak, Portugis, dan VOC dimulai. Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Beliau dikenal sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Aceh yang berhasil memperkuat pemerintahan, membangun armada laut yang tangguh, dan memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Pahang, Kedah, Johor, serta beberapa di daerah Sumatera. Keberhasilan tersebut menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia singgah di pelabuhan Aceh untuk melakukan aktivitas ekonomi. Namun, kejayaan ini juga melahirkan sebuah tantangan besar. Sejak tahun 1511, Malaka telah dikuasai oleh Portugis. Mereka berusaha memonopoli perdagangan di kawasan dan mengendalikan lalu lintas kapal yang melewati Selat Malaka. Bagi Aceh, kondisi ini menjadi ancaman karena menghambat ambisi untuk menjadi penguasa utama jalur perdagangan. Oleh sebab itu, pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh beberapa kali melancarkan serangan ke Malaka. Salah satu ekspedisi terbesar terjadi pada tahun 1629 dengan melibatkan armada dan pasukan dalam jumlah yang besar. Sayangnya, serangan tersebut gagal menaklukkan Portugis dan justru menyebabkan Aceh mengalami kerugian besar dalam bidang militer maupun ekonomi. Di tengah persaingan tersebut, muncul pemain baru dari Eropa, yaitu VOC atau Verenigde Oost-Indisch Compagnie. VOC didirikan oleh Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan mencari keuntungan melalui perdagangan rempah-rempah. Pada awal kedatangannya ke Asia Tenggara, VOC belum memiliki kekuatan politik yang besar. Mereka lebih banyak melakukan pelayaran, membangun jaringan dagang, dan menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lokal. Strategi ini memungkinkan VOC memahami kondisi politik kawasan sekaligus mencari sesuatu yang dapat membantu mencapai kepentingannya. Seiring waktu, VOC mulai memperluas pengaruhnya melalui kerjasama perdagangan dan diplomasi. Mereka menjalin hubungan dengan berbagai kerajaan yang memiliki kepentingan serupa, terutama untuk menghadapi Portugis. Ketika kekuatan Portugis mulai melemah dan Aceh mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, VOC memanfaatkan situasi tersebut. Bersama Johor, mereka berhasil merebut Malaka pada tahun 1641. Peristiwa ini menjadi titik balik penting karena VOC tidak lagi sekedar menjadi perusahaan dagang, melainkan mulai berkembang menjadi kekuatan politik yang mampu mengendalikan wilayah strategis. Sementara itu, pada tahun 1723, berdirilah Kesultanan Siak Sri Indrapura yang didirikan oleh Raja Kecil. Dengan letaknya yang strategis di jalur perdagangan Sungai Siak dan Selat Malaka, kerajaan ini berkembang pesat dalam bidang ekonomi. Perdagangan yang semakin maju membuat Siak mampu memperkuat pemerintahan dan memperluas pengaruhnya di wilayah Sumatera Timur. Kehadiran Siak kemudian mengubah peta kekuasaan di kawasan karena Aceh tidak lagi menjadi satu-satunya kerajaan besar yang berpengaruh. Meningkatnya kekuatan Siak memunculkan persaingan baru. Kedua kerajaan berusaha memperoleh dukungan para penguasa lokal dan memperluas pengaruh di wilayah pesisir yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Secara perlahan, dominasi Aceh mulai berkurang. Namun di sisi lain, Siak tampil sebagai salah satu kekuatan politik penting yang mampu bersaing dalam perdagangan regional. Persaingan ini bukan hanya tentang perluasan wilayah, tetapi juga tentang siapa yang mampu mengendalikan jalur perdagangan dan membangun hubungan politik yang lebih kuat. Melihat kondisi tersebut, VOC mengambil langkah yang sangat menguntungkan bagi mereka.
Alih-alih mendukung suatu pihak sepenuhnya, VOC malah memanfaatkan persaingan antara Aceh dan Siak untuk memperbesar pengaruhnya sendiri. Melalui hubungan dagang, perjanjian politik, dan juga campur tangan dalam urusan kerajaan, VOC menerapkan strategi yang dikenal sebagai politik adu domba atau divide and empire. Dengan cara ini, tidak ada kerajaan lokal yang menjadi terlalu kuat sehingga VOC dapat lebih mudah mengendalikan perdagangan dan juga politik di kawasan. Nah, strategi tersebut akhirnya membuat VOC semakin dominan di Selat Malaka, sementara kerajaan-kerajaan lokal perlahan kehilangan pengaruhnya. Dari kisah inilah, kita dapat melihat bahwa sejarah Selat Malaka bukan hanya sekedar tentang peperangan, tetapi juga tentang persaingan ekonomi, diplomasi, dan juga perebutan pengaruh politik. Kesultanan Aceh pernah mencapai masa kejayaan di bawah Sultan Iskandar Muda. Kemudian muncul Kesultanan Siak sebagai kekuatan baru yang mengubah keseimbangan politik di kawasan. Di tengah persaingan tersebut, VOC malah memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas kekuasaannya hingga akhirnya menjadi kekuatan kolonial yang dominan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa penguasaan jalur perdagangan dapat menentukan arah sejarah suatu bangsa, dan bahwa konflik antara kekuatan lokal seringkali dimanfaatkan oleh pihak luar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Terima kasih telah menyimak. Semoga materi ini dapat membantu memahami dinamika sejarah Aceh, Siak, dan VOC di Selat Malaka, serta pentingnya kawasan tersebut dalam perjalanan sejarah Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.